Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Yasmin dengan NPM 233402174. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan judul Garment Textile, itu menyambut lonjakan pesanan akhir tahun. Menjelang Ramadan dan tahun ajaran baru, permintaan akan seragam sekolah, baju muslim, serta produk garmen lainnya melonjak drastis. Di tengah tekanan waktu dan keterbatasan kapasitas produksi, perusahaan konveksi tas tekstil dihadapkan pada pilihan sulit, apakah harus menambah jam lembur, merekrut pegawai kontrak, atau menggunakan vendor luar untuk memenuhi semua pesanan. Lonjakan permintaan ini bukanlah hal yang tidak terduga, sifatnya musiman dan berulang setiap tahun, sehingga seharusnya bisa dikelola secara lebih sistematis. Namun, tanpa perencanaan operasional yang matang, terutama dalam bentuk perencanaan agregat, perusahaan bisa kewalahan, mengambil keputusan reaktif, dan akhirnya mengorbankan kualitas, efisiensi biaya, atau bahkan reputasi mereka di mata pelanggan. Selanjutnya adalah pentingnya perencanaan agregat dalam menghadapi lonjakan musiman. Dalam konteks tas tekstil, perencanaan agregat menjadi sangat penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, mengantisipasi permintaan musiman. Permintaan pada industri garment seperti tas tekstil bersifat musiman dan berulang, sehingga memerlukan strategi produksi yang dapat meramalkan fluktuasi permintaan tersebut. Tanpa perencanaan agregat, perusahaan mungkin tidak siap untuk menghadapi peningkatan permintaan secara tiba-tiba. Yang kedua adalah optimalisasi sumber daya produksi. Perencanaan agregat membantu mengatur tenaga kerja, jam kerja, tingkat persediaan, dan kapasitas mesin secara efektif dan efisien. Ini sangat krusial bagi perusahaan seperti tas tekstil yang memiliki kapasitas produksi terbatas. Yang ketiga adalah pengendalian biaya produksi. Salah satu prinsip dasar perencanaan agregat adalah meminimizing total cost. Ini mencakup biaya tenaga kerja, biaya lembur, biaya subkontrak, biaya penyimpanan inventaris, dan lainnya. Yang keempat adalah penyelarasan tujuan fungsi internal. Perencanaan agregat juga merupakan sarana integrasi antara fungsi pemasaran, operasi, dan keuangan. Departemen pemasaran mengidentifikasi tren permintaan, operasi mengatur kapasitas produksi, dan keuangan memastikan anggaran tersedia. Lalu, saya akan memberikan hasil analisis mengenai strategi agregat, yaitu memilih antara lembur, pegawai kontrak, dan subkontrak di tas tekstil. Yang pertama adalah jam lembur, yaitu meningkatkan waktu kerja pekerja tetap tanpa menambah jumlah karyawan. Keuntungannya, kualitas produk tetap terjaga karena pekerja sudah terlatih. Yang kedua itu cepat diterapkan dalam situasi darurat. Yang ketiga, tidak perlu biaya rekrutmen dan pelatihan tambahan. Kerugiannya, resiko kelelahan dan penurunan produktivitas jika terlalu sering. Yang kedua, biaya lembur bisa membengkak jika tidak dikontrol. Yang ketiga, moral dan kepuasan karyawan bisa menurun akibat beban kerja yang berlebihan. Yang kedua adalah pegawai kontrak, yaitu menambah tenaga kerja non-permanen untuk periode tertentu. Keuntungannya, yang pertama kapasitas produksi bisa ditingkatkan secara signifikan. Yang kedua, fleksibel, yaitu bisa dilepas setelah musim ramai. Yang ketiga itu bisa dialokasikan ke tugas spesifik seperti pemotongan, packing, dan lain-lain. Kerugiannya, yang pertama perlu waktu dan biaya pelatihan awal. Yang kedua, kontrol kualitas mungkin kurang optimal. Yang ketiga, potensi rendahnya komitmen dan motivasi dari pegawai kontrak. Yang ketiga adalah subkontrak, yaitu mempercayakan sebagian produksi kepada pihak ketiga. Keuntungannya, yang pertama cepat dan mudah diterapkan dalam situasi darurat. Yang kedua, mengurangi beban operasional internal. Yang ketiga, tidak perlu investasi tambahan dalam SDM atau mesin. Lalu kerugiannya, yang pertama biaya bisa lebih tinggi dalam jangka panjang. Yang kedua, kontrol kualitas sulit dijaga. Yang ketiga, resiko ketergantungan pada vendor luar dan kerahasiaan desain atau merek dagang. Berdasarkan analisis teoris dan praktis, saya menyarankan tas tekstil untuk menggunakan kombinasi antara lembur dan pegawai kontrak. Alasannya yang pertama, lembur digunakan untuk meningkatkan output dari tim inti yang sudah terlatih, sehingga kualitas produk tetap terjaga. Yang kedua itu, pegawai kontrak direkrut untuk tugas yang bersifat repetitif dan tidak memerlukan keahlian tinggi seperti pemotongan kain, sortir barang, dan packing. Yang ketiga, pendekatan ini memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan kontrol kualitas secara keseluruhan. Yang keempat, selain itu, perusahaan tidak tergantung pada vendor eksternal sehingga reputasi dan margin laba tetap terjaga.
Terakhir, saya akan menjelaskan risiko jika perusahaan tidak membuat rencana kapasitas secara agregat. Yang pertama itu keterlambatan pengiriman pesanan. Tanpa estimasi permintaan yang tepat, perusahaan bisa kekurangan kapasitas produksi saat permintaan meningkat secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan keterlambatan pengiriman dan kekecewaan pelanggan. Yang kedua adalah biaya produksi membengkak. Tanpa perencanaan yang matang, perusahaan mungkin terpaksa untuk membayar lembur berlebihan, membeli bahan baku mendadak dengan harga premium, atau bahkan harus membayar biaya subkontrak yang tinggi. Terus yang ketiga adalah penurunan kualitas produk. Produksi yang buru-buru dilakukan tanpa koordinasi yang baik berpotensi menyebabkan penurunan kualitas. Contohnya, pekerja lelah dan tidak fokus, lalu pelatihan pegawai kontrak yang kurang, lalu kurangnya pengawasan mutu saat semua orang dikejar target. Yang keempat adalah kehilangan kepercayaan pelanggan. Jika pesanan sering telat atau kualitas produk menurun, hubungan dengan pelanggan bisa rusak. Dalam industri garmen yang kompetitif, pelanggan bisa dengan mudah beralih ke produsen lain. Yang kelima adalah stres dan konflik internal. Tanpa rencana jelas, tekanan akan terasa di seluruh lini organisasi. Manajer operasional kewalahan, bagian HR harus merekrut secara terburu-buru, dan tim produksi bekerja di luar batas normal. Kesimpulannya adalah perencanaan agregat bukan hanya sekedar alat perlambatan produksi, tetapi merupakan strategi bisnis penting yang memungkinkan perusahaan seperti Tasik-Style untuk bertahan dan bersaing di tengah fluktuasi permintaan yang dinamis. Dengan pendekatan yang tepat, yaitu kombinasi lembur dan pegawai kontrak, serta didukung oleh perencanaan agregat yang matang, Tasik-Style dapat menjawab tantangan musim ramai dengan lebih percaya diri, profesional, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.